saya Ruben Mario menjelaskan sudut pandang Kapten Perjuangan Pasukan Melayu di pertempuran Bukit Singapura adalah sudut pandang orang ketiga. Karena si penulis menulis tentang orang lain berdasarkan penyampaian seorang dan penulis menggunakan kata kami dan mereka. Terima kasih. Amanat ada dua. Yang pertama kaum tua, yaitu seharusnya orang tua membimbing anaknya untuk tema menghargai dan mempertahankan apa yang telah diinginkan. Yang kedua kaum muda yaitu bersikap positif dan semangat juga dalam kehidupan mereka untuk menghargai perjuangan mereka. Terima kasih. Perkenalkan, saya Adinda menjelaskan alur itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada alur maju. Alur maju ada 5 pasukan. Yang pertama yaitu pasukan Melayu siap menghadapi serangan musuh. Yang kedua, pasukan Melayu yang siap mempertahankan posisi mereka di hadapan musuh. Yang ketiga, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Yang keempat, mereka terpaksa mundur karena kehabisan tenaga dan amunisi. 5. Cerita ditutup dengan refleksi tentang arti perjuangan pasukan Melayu. Yang kedua ada alur mundur. Yang pertama ada Bukit Singapura sudah jatuh di tangan musuh. Yang kedua, pasukan Melayu yang mati-matian berjuang saat terakhir pertempuran. Yang ketiga, kisah mundur ke saat pertempuran dimulai. Yang keempat, senyum mundur lagi menggambarkan momen sebelum pertempuran dimulai. Yang kelima, cerita akhirnya mencapai titik awal di mana pasukan Melayu pertama kali dikirim. Yang ketiga ada alur maju mundur. Yang pertama yaitu pertempuran sengit di Bukit Sandu di mana pasukan Melayu dan musuh terlibat dalam pertemuan besar. Yang kedua, mengalami krisis, pasukan Melayu mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran dan memutuskan strategis. Yang ketiga, terlibat dalam pertempuran yang sengit, mereka berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan bukit dan kerajaan mereka. Yang keempat, mempersiapkan pasukan yang bijaksana dan strategis serta mengumpulkan prajurit di berbagai daerah. Yang kelima, pahlawan utama dengan bantuan para penasehatnya dan mengambil keputusan bagaimana nantinya. Kelima yaitu latar tempat ini ada 5 bagian juga. Yang pertama ada Bukit Candu, lokasi utama pertempuran. Yang kedua, parit-parit pertahanan pasukan Melayu untuk melindunginya dari hujan-hujan peluru. Yang ketiga yaitu markas pasukan Melayu sebagai pusat koordinasi perencanaan. Yang keempat, hutan dan kawasan sekitaran bukit sebagai tempat perlindungan mereka. Yang kelima, pemukiman penduduk, lokasi-lokasi yang dekat dengan pertempuran. Latar waktu ini dibagi jadi 5 juga. Yang pertama yaitu era peperangan dunia II ketika Jepang melakukan invasi besar-besaran. Yang kedua, pasukan Melayu bersiap untuk mempertahankan Bukit Candu. Yang ketiga, pasukan Melayu melawan dengan gagah berani meskipun kalah jumlah sepanjang hari. Yang keempat, serangan Jepang yang semakin memuncak di hari kedua melawan hingga titik darah penghabisan. Yang kelima, pasukan yang telah gugur dan dengan suasana berubah menjadi duka di sore hari. Latar suasana dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mereka menyusun strategi di parit-parit pertahanan dengan suasana tegang. Yang kedua, tentara Jepang menyerang dengan artileri berat, tembaga, dan granit. Rasa bangga dan keberanian dalam suasana penuh heroisme meskipun situasi tidak menguntungkan. Keempat, setelah pertahanan Bukit Candu hancur dan banyak prajurit, suasana berubah menjadi duka yang begitu mendalam. Yang kelima, meski kalah, keberanian pasukan Melayu menjadi kenangan berharga bagi bangsa dengan suasana haru serta bangga. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rehan menjelaskan penokohan. Tokoh pertama adalah Letfena Andana Saidi. Penokohannya adalah pemimpin pasukan Melayu yang melawan tentara Jepang di Bukit Candu. Karakternya itu berani, patriot, cerdas, bijaksana, dan pantang menyerah. Yang kedua itu pasukan Melayu, prajurit yang bertempur di bawah kepemimpinan Kapten Andana. Karakternya itu setia, tangguh, gigih, dan solidaritas. Yang ketiga adalah tentara Jepang. Penokohannya itu adalah musuh utama pasukan Melayu yang menyerang pertahanan Bukit Candu dan pasukan Melayu. Karakternya itu adalah agresif, kuat, licik, dan kejam. Yang keempat adalah tentara Inggris, pasukan Melayu yang memerintah Singapura. Karakternya itu adalah licik dan manipulatif. Kelima adalah keluarga Kapten Andana sebagai tokoh pengingat dan motivasi
sangat baik dan perhatian. Yang keenam adalah penduduk lokal. Masyarakat di sekitaran Bukit Candu yang terkena dampak peperangan. Karakternya itu adalah saksi pengorbanan pasukan Melayu. Terima kasih. Ada gaya bahasa. Pertama, metafora. Gaya bahasa ini digunakan untuk membandingkan dan hal secara langsung tanpa menggunakan kata-kata perbandingan seperti atau bagai. Contohnya, pasukan Melayu adalah benteng pasir yang kokoh di atas bukit Singapura, menghadang badai yang datang dari segala penjuru. 9. Membandingkan dua hal atau menggunakan kata seperti atau bagai menggambarkan persamaan. Contoh, ledakan granat itu menghancurkan tanah mereka seperti gemuruh gunung meletuskan guncang bumi. Hiperbola, gaya bahasa yang melebihkan atau menekankan emosi atau keadaan tertentu. Contoh, darah para prajurit mengalir deras seperti di medan pertempuran, membasahi tanah yang dulu dikuasai. Personifikasi, gaya bahasa ini memberikan konsep pada benda mati atau konsep abstrak. Contoh, buku itu seolah menangis melihat anaknya gugur satu-satu, tetapi nasib yang telah ditakdirkan. Ironi, gaya bahasa yang menyatakan suatu bertentangan dengan kenyataan atau harapan, seperti untuk menyampaikan kritik atau kecewaan. Contoh, mereka datang untuk mengusir penjajahan. Akhirnya mereka sendiri menjadi yang terjajah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi